Investasi itu penting, tapi apa iya semua investasi itu menguntungkan? Sebagai pelaku bisnis, tentu kita sering mendengar kalimat jangan takut investasi. Tapi apa benar setiap investasi selalu berakhir baik? Mari kita bahas di video ini tentang cara melakukan analisis biaya versus manfaat, agar setiap keputusan investasi benar-benar berdampak positif bagi bisnis kita. Halo teman-teman bisnis, selamat datang di channel kami, tempat di mana kita mengulik strategi keuangan yang bikin bisnis kita makin cuan dan tahan lama. Hari ini kita akan bedah cara analisis biaya dan manfaat dalam setiap keputusan investasi. Investasi bisnis bukan sekadar beli atau tidak beli sesuatu, tapi juga mempertimbangkan dampaknya jangka panjang. Yuk simak selengkapnya biar investasi kita tepat sasaran. Kita mulai dengan satu pertanyaan simple, tapi sering terlewat. Kenapa sih kita butuh analisis biaya dan manfaat? Tentu kita ingin rupiah yang keluar bisa balik dengan hasil yang lebih besar, bukan? Nah, analisis biaya versus manfaat adalah alat yang memastikan bahwa semua uang yang kita tanamkan akan membawa keuntungan nyata. Bayangkan saja kalau kita asal investasi tanpa pertimbangan matang, hanya karena ini lagi tren atau teman juga pakai, bisa jadi biaya yang kita keluarkan jauh lebih besar dari hasilnya. Analisis biaya versus manfaat menjaga kita tetap objektif, menghadapkan kita pada fakta, bukan sekedar asumsi. Kita masuk ke inti bahasannya. Untuk melakukan analisis biaya dan manfaat, kita bisa mulai dengan 3 langkah utama. Yang pertama, identifikasi biaya total. Kita perlu tahu nih, berapa total biaya yang akan keluar. Ingat, biaya bukan cuma harga beli barang atau jasa, tapi juga termasuk hal-hal seperti biaya perawatan, operasional tambahan, dan bahkan risiko kerugian. Yang kedua, estimasi manfaat yang akan diperoleh. Kita hitung manfaat yang bisa kita dapatkan. Ini bisa berupa peningkatan penjualan, pengurangan biaya produksi, atau bahkan peningkatan brand value. Biasanya, manfaat ini diukur dalam bentuk angka atau profit yang jelas. Yang ketiga, bandingkan biaya dan manfaat. Setelah mendapatkan angka biaya dan manfaat, kita tinggal bandingkan mana yang lebih besar. Kalau manfaatnya jelas lebih besar dari biaya, berarti investasi tersebut layak. Tapi kalau sebaliknya, kita perlu pertimbangan ulang atau mencari alternatif lain. Misalnya, katakanlah kita mau investasi di software otomatisasi keuangan. Biayanya 100 juta rupiah, tapi dengan software ini kita bisa menghemat 20 juta per bulan dari pengurangan biaya administrasi. Artinya, dalam waktu 5 bulan, biaya kita sudah kembali dan setelahnya kita mulai dapat keuntungan. Bayangkan kita adalah perusahaan manufaktur kecil yang ingin meningkatkan kapasitas produksi. Kita tertarik untuk membeli mesin baru yang harganya sekitar 500 juta rupiah. Menghitung biaya total mesin ini jelas besar, tapi jangan lupa, kita juga harus mempertimbangkan biaya operasional seperti listrik, perawatan, dan pelatihan karyawan. Setelah dihitung semua, total biayanya bisa jadi naik 550 juta rupiah. Manfaat dengan mesin baru ini, kita bisa produksi lebih cepat. Misalnya, meningkatkan output produksi hingga 30%. Artinya, kalau sebelumnya kita produksi 100 unit dengan keuntungan 5 juta rupiah per unit, kini kita bisa produksi 130 unit, yang berarti keuntungan bisa naik jadi 650 juta rupiah per tahun. Bandingkan, dalam 1 tahun keuntungan dari peningkatan produksi ini jauh lebih besar dari total biaya investasi mesin. Jadi, investasi mesin ini layak dan menguntungkan. Tapi ingat, dalam analisis biaya versus manfaat, kita juga harus pertimbangkan risiko yang mungkin muncul. Misalnya, apa yang terjadi kalau ternyata penjualan tidak naik seperti yang diharapkan? Atau bagaimana kalau ada masalah teknis dengan mesin baru? Inilah kenapa kita harus siap dengan alternatif solusi, mungkin bisa dengan kontrak maintenance lebih lama atau pelatihan karyawan lebih mendalam agar bisa mengatasi kendala teknis dengan cepat. Untuk memastikan analisis biaya versus manfaat ini benar-benar membantu keputusan investasi, ada beberapa tips yang bisa kita terapkan. Yang pertama, selalu update data. Dunia bisnis cepat berubah. Harga bisa naik atau turun, permintaan bisa meningkat atau menurun. Pastikan data yang kita gunakan selalu terbaru agar hasil analisis lebih akurat. Yang kedua, gunakan simulasi. Coba simulasikan skenario terbaik dan terburuk. Ini membantu kita siap dengan berbagai kemungkinan dan meminimalisir risiko kerugian. Yang ketiga, melibatkan tim. Jangan lakukan analisis ini sendiri, libatkan tim lain yang punya perspektif berbeda, seperti tim marketing atau produksi. Pendapat mereka bisa membuka wawasan kita dalam melihat potensi dan risiko yang mungkin terlewat. Seringkali kita terlalu fokus pada manfaat dan lupa menghitung biaya-biaya tersembunyi. Misalnya, kita ingin beriklan besar-besaran untuk meningkatkan brand awareness, tapi kalau tidak diperhitungkan dengan baik, biayanya bisa membengkak melebihi manfaatnya. Contoh lain adalah mengabaikan waktu. Ada beberapa investasi yang memang menguntungkan, tapi butuh waktu panjang untuk balik modal. Jadi penting untuk selalu menghitung waktu dalam biaya, terutama jika bisnis kita perlu likuiditas cepat. Setelah melakukan analisis biaya versus manfaat, kita masih dihadapkan pada keputusan akhir. Apakah investasi ini layak atau tidak? Jika hasil analisis menunjukkan bahwa manfaat jauh lebih besar dari biaya, kita bisa lanjut. Namun, kalau selisihnya tipis atau risikonya terlalu besar, lebih baik tunda atau cari alternatif investasi lain. Bagi bisnis kecil, analisis biaya versus manfaat bisa dimulai dengan langkah sederhana. Misalnya, gunakan software akuntansi untuk mengumpulkan data keuangan yang akurat. Setelah itu, tentukan dulu jenis investasi apa yang ingin dicoba.
Misalnya, peralatan baru atau iklan digital. Selanjutnya, buatlah daftar semua biaya terkait. Jangan lupa tambahkan sedikit buffer untuk biaya tak terduga. Setelah itu, hitung manfaatnya berdasarkan target yang realistis. Bukan ekspektasi yang terlalu tinggi, dengan cara ini kita bisa lebih objektif dan fokus pada hal yang benar-benar menguntungkan. Jadi teman-teman bisnis, inilah cara kita melakukan analisis biaya versus manfaat dalam setiap keputusan investasi. Dengan cara ini, kita bisa lebih yakin bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar mendatangkan hasil terbaik. Selalu ingat, investasi itu bukan soal ikut tren atau katanya bagus, tapi keputusan yang matang berdasarkan data yang jelas. Dengan analisis biaya versus manfaat, kita tidak hanya menghindari kerugian, tapi juga memastikan bisnis kita selalu berada di jalur yang benar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan tips dan strategi keuangan bisnis lainnya dari kami. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.